Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Sarifah Dinda pada bab yang ke-13, yaitu Controlling Access the File. Nah, pada bab 13 ini kita akan membahas beberapa pembahasan, yaitu ada 9. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu Basic Linux Permission. Nah, di sini saya akan menampilkan permissionnya. Nah, di sini ada permission read, dan juga execute. Execute ya, kita buka dulu ya Debiannya. Oke, di sini saya akan masukkan perintah ls. Di sini terdapat banyak sekali file dan juga direktori. Saya akan ls -l supaya lebih detail ya. Nah, oke, di sini jika file ini itu pasti depannya nggak ada huruf D, tidak ada huruf D-nya. Kalau direktori pasti ada huruf D-nya, yaitu D artinya direktori. Nah, kemudian di sini ada R, W, dan X. Apa sih maksud dari R, W, dan X? R di sini berarti read, permission read. Jadi ketika kita mempunyai perintah read, itu berarti suatu file dan direktorinya bisa dibuka. Kemudian ini ada W ini artinya read, dan X artinya execute. Jadi kita buka lagi. Oke, jadi di sini permission read itu ketika suatu file mempunyai permission read, itu filenya bisa dibuka atau open. Kemudian jika direktori itu bisa dilihat isinya list ataupun ls. Nah, kemudian suatu file atau direktori yang mempunyai permission read itu bisa dimodifikasi, dan juga kalau direktori bisa di-create, bisa ditambah direktori di dalamnya ataupun delete atau dihapus. Kemudian execute. Jadi suatu file jika mempunyai permission execute itu berarti bisa di running atau dijalankan. Kemudian jika direktori mempunyai permission execute itu bisa di cd atau masuk ke dalam direktori. Nah, seperti itu basic Linux permission. Pembahasan yang kedua yaitu user, group, dan other. Kita buka dulu Debiannya. Oke, di sini saya akan membahas mengenai maksud dari drwx, rstripx, rstripx, terus nama ini. Jadi, nama Sarifah Dinda yang satu ini merupakan nama user. Kemudian Sarifah Dinda yang kedua ini merupakan group. Jadi desktop, direktori desktop ini merupakan milik dari user Sarifah Dinda dan grup Sarifah Dinda. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai RWX. RWX ini merupakan permission read, dan execute. Ini merupakan permission untuk user. User apa? User Sarifah Dinda. Jadi direktori desktop ini bisa di read, dan execute oleh user. Kemudian yang kedua yaitu rminx. Rminx ini merupakan permission untuk grup. Grup apa? Grup Sarifah Dinda ini. Jadi direktori desktop ini grupnya bisa mendapatkan permission read dan execute saja. Jadi semua user yang tergabung dalam grup Sarifah Dinda ini akan mendapatkan permission R dan read dan execute saja. Kemudian yang ketiga yaitu rminx lagi. Ini merupakan untuk other, permission untuk other. Jadi other di sini tidak masuk pada user Sarifah Dinda dan grup Sarifah Dinda. Jadi user lain yang tidak tergabung dalam grup Sarifah Dinda ini akan mendapatkan permission read dan execute sama seperti dengan grup ya. Nah, jadi itu pembahasan mengenai user, group, dan other.
pembahasan selanjutnya yaitu change ownership. Jadi di sini saya akan bahas mengenai cara mengganti hak kepemilikan dari suatu file. Oke, kita praktekkan. Oke, di sini semua file jdh.txt, show.txt, test.txt ini merupakan file dari user Sarifah Dinda dan grup Sarifah Dinda. Nah, di sini saya akan mencoba membuat file baru yaitu ownership.txt, enter, kita ls -al, enter. Nah, di sini file ownership.txt milik user Sarifah Dinda dan juga grup Sarifah Dinda. Nah, di sini saya akan mencoba mengganti usernya dan juga akan mengganti grupnya. Sebelumnya kita masuk dulu pada root. Oke, di sini saya akan membuat user baru yaitu sudo @user new owner. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Saya akan masukkan 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian enter. 1 2 3 4 5 6 7 lagi. Masukkan password. Kemudian saya di sini akan enter saja. Kemudian saya akan Oke. Nah, di sini user no owner sudah ada. Sudah diperbarui. Kemudian saya akan coba masuk ke directory home. Oke, di sini saya akan ls. Nah, di sini ada user no owner dan user Sarifah Dinda. Kemudian saya akan masuk ke no owner. Nah, di sini no owner. Nah, di sini kita coba jadi titik ini 2 kali. Nah, di sini saya akan ls -al. Oke, jadi the user no owner ini usernya no owner dan juga grupnya no owner. Jadi file ownership ini itu kita no owner hanya bisa meread. Jadi no owner ini merupakan other. Kemudian kita akan mengganti kepemilikan file ownership ini mengganti menjadi no owner. Caranya kita masuk dulu ke user Sarifah Dinda. Oke, kemudian masuk ke dalam root. Ya, kita masuk ke dalam root. Kemudian kita masukkan perintah chawan no owner titik 2 no owner spasi ownership .txt. Jadi chawan ini artinya kita akan mengganti kepemilikan kita change owner dari file ownership. Ini usernya akan diganti menjadi no owner dan grupnya akan diganti menjadi no owner. Kemudian kita enter. Oke, di sini kita akan coba ls -al. Oke, nah di sini ownership kepemilikannya sudah menjadi no owner dan grupnya sudah menjadi no owner. Kemudian kita akan coba nano ownership .txt, kita enter. Nah, di sini kita akan coba 1, coba 2, kemudian kita cetak ls, yes, enter. Kemudian kita akan coba cut ownership.txt.
Nah, sudah berhasil ya, kita sudah new owner sudah bisa break atau mengubah dari file ownership karena usernya sudah diganti menjadi new owner dan grupnya juga sudah diganti menjadi new owner. Nah, seperti itu cara mengganti user dan grup. Pembahasan selanjutnya yaitu change permission. Jadi change permission ini kita akan mencoba mengubah permission yang ada pada grup user maupun other. Oke, di sini new owner ini file ownership ini permission untuk usernya red dan red dan untuk grupnya red saja. Kemudian saya akan mencoba membuat file baru. Kita masuk ke dalam user kita. Oke, di sini saya akan touch permission .txt. Oke, kemudian kita enter. Nah, di sini saya akan coba ls -al. Oke. Ini permission .txt ini hanya bisa di-read oleh grup. Kemudian saya akan mencoba menambahkan permission read untuk grup. Caranya dengan memasukkan perintah chmod kemudian g plus w kemudian permission .txt. Jadi ini artinya kita akan menambahkan ke dalam grup perintah atau permission read di file permission.txt. Kemudian kita enter, kita ls -al. Oke, di sini permission.txt permission untuk grupnya sudah ada read-nya. Kemudian di sini saya akan mencoba new owner ini masuk ke dalam grup Syarifah Dinda supaya bisa memodifikasi file permission.txt. Caranya kita masuk dulu ke root. Oke, di sini masukkan perintah yaitu sudo usermod min spasi min a g besar, kemudian kita masukkan grup Syarifah Dinda dan juga masukkan user yang akan dimasukkan kepada grup Syarifah Dinda yaitu new owner. Kemudian kita enter, kita terus kemudian kita akan mencoba new owner. Terus kita kali terus jadi enter. Nah, kemudian kita coba nano permission.txt. Di sini kita akan membuat konfigurasi. Oke, kita akan membuat konfigurasi yang baru yaitu 456. Kemudian kita ctrlx y enter. Kemudian kita get permission.txt. Kita enter. Oke, nah ini sudah berhasil membuat konfigurasi yang baru yaitu 456. Kemudian saya akan masuk ke user Syarifah Dinda.
Nah, di sini saya akan ls -l. Oke, kemudian saya akan mengubah lagi permissionnya supaya breadnya ini dihilangkan dengan memasukkan perintah yaitu chmod in y permission.txt. Jadi di sini saya akan mengurangi read, berarti menghapus read pada grup pada file permission.txt, kemudian kita enter, lalu kita ls -l. Oke, di sini permission untuk grup pada file permission.txt-nya sudah menjadi read saja, sudah tidak ada read-nya. Nah, seperti itu cara change permission pada CLI Debian. Pembahasan selanjutnya yaitu execute permission. Jadi ketika kita mempunyai permission execute, kita bisa merunning suatu file dan juga membuka atau masuk ke dalam suatu directory. Di sini saya mempunyai user yaitu Owner dan Sarifah Dinda. Di sini yang Sarifah Dinda ini tidak mempunyai akses atau permission execute. Jadi ketika kita masuk ke dalam Owner, ketika kita akan masuk ke dalam CD Sarifah Dinda, itu izinnya pasti ditolak karena grup atau other ini tidak mempunyai permission execute. Jadi kita harus mengubahnya terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke dalam root, kemudian kita masukkan perintah yaitu chmod, kemudian g plus x permission bukan Sarifah Dinda, kemudian kita enter. Di sini saya juga akan menambahkan execute kepada new owner dan juga read. Saya menambahkan read dan execute kepada grup dan other Sarifah Dinda. Oke, kita enter, kemudian kita ls -l. Oke, nah di sini user, kemudian grup, dan juga other ini bisa memiliki permission read, write, dan execute semua. Jadi ketika kita masuk ke dalam new owner, kemudian kita cd Sarifah Dinda, ini pasti akan berhasil masuk. Ini kemudian saya akan mencoba menghapus permission execute pada user Sarifah Dinda. Kita bisa masuk dulu ke dalam root. Oke, kemudian saya akan memasukkan perintah chmod g min x Sarifah Dinda, enter. Kemudian othernya juga akan saya hilangkan permission execute-nya. Oke, -l. Nah, kini sudah hilang ya. Sorry. chmod. Oke, nah di sini grup dan juga other ini tidak memiliki permission execute. Kemudian saya akan masuk ke dalam user Sarifah Dinda. Oke, di sini saya akan mencoba ls. Oke, nah ketika kita akan execute file, itu filenya yang harus jenisnya itu shell.
Ini bukan seperti ownership.txt, permission.txt. Jadi kita harus menggunakan file yang berbasis shell. Sekarang kita akan membuat file yang baru. Saya akan menamai a.sh, kemudian enter. Saya akan ls. Oke, ini sudah ada. Kemudian saya akan membuat konfigurasi pada file a.sh dengan perintah nano a.sh, kemudian kita enter. Di sini saya akan memasukkan konfigurasi echo, kemudian petik 2 hello world. Kemudian saya petik 2 lagi, kemudian ctrls di enter. Kemudian saya akan mencoba masuk ke dalam user no owner. Oke, kita masukkan passwordnya. Di sini saya akan mencoba merunning file a.sh-nya dengan perintah /a.sh. Kita enter. Oke, izinnya ditolak ya, karena saya tidak mempunyai izin atau permission execute pada directory. Kemudian saya akan kembali lagi ke user Syarifah Dinda. Saya akan mencoba mengeksekut file a.sh dengan perintah /a.sh. Enter. Oke, ini permission dan juga izin ditolak juga. Kemudian saya akan mencoba melihat ls-min-l. Ternyata di sini saya belum mendapatkan permission execute untuk file a.sh. Caranya supaya kita bisa mempunyai permission execute, kita masuk dulu ke dalam root, kemudian kita masukkan passwordnya. Oke, kemudian saya akan memasukkan perintah chmod +x a.sh. Kemudian kita enter. Nah, di sini saya akan kembali lagi ke user Syarifah Dinda, kemudian saya akan mencoba /a.sh, kemudian kita enter. Oke, nah ini sudah berhasil ya, kita sudah berhasil mengeksekut file a.sh. Nah, seperti itu cara execute permission. Pembahasan yang ke-6 yaitu review chmod. Jadi sebelumnya kan kita sudah pernah menggunakan chmod. Perintah chmod itu untuk mengubah atau mengganti suatu permission pada suatu directory atau file. Nah, di sini misalnya di desktop ini pada user ini sudah terdapat read, dan juga execute. Nah, kemudian di sini jika teman-teman ingin menambahkan suatu permission, misal di sini pada desktop yang grupnya itu belum ada read, itu bisa dengan command chmod kemudian read desktop. Jadi nanti tinggal di enter. Kalau teman-teman misalnya mau mengganti-ganti itu teman-teman bisa coba sendiri. Nah, di sini itu untuk grup. Saya akan berikan pagar, kemudian G ini sama dengan grup, kemudian itu untuk user, kemudian ada untuk other. Nah, kemudian kalau rat itu untuk rat, r itu untuk rat, b itu untuk read, x itu untuk execute.
silakan teman-teman bisa coba-coba sendiri tentang mengganti permission ini. Caranya itu dengan tadi ya, seperti chmod g plus y terus desktop. Nah, di sini berarti ini artinya itu kita menambahkan permission rate untuk grup di dalam direktori desktop. Jadi kalau misal mau menambahkannya pakainya plus, kalau mau menghapus ya pakainya min gitu. Nah, seperti itu review chmod. Pembahasan selanjutnya yaitu chmod dengan number. Jadi kan pada pembahasan sebelumnya kita sudah pernah menggunakan perintah chmod itu untuk mengganti permission atau mengubah permission. Itu tetapi kan dengan menggunakan huruf depannya, misal kayak R itu untuk read, W itu untuk read, dan X itu untuk execute. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan menggunakannya itu angka. Jadi saya akan berikan dulu definisinya. Jadi seperti ini. Untuk execute itu nanti numbernya 1, untuk read itu angkanya 2, dan untuk read itu angkanya nanti 4. Nah, di sini cara menggunakannya sama ya seperti menggunakan huruf depan. Ini tinggal chmod misalnya, chmod misal di sini saya akan mengubah yang permission.txt. Ini yang permission.txt ini yang grup akan saya ubah menjadi yang user itu saya akan rbx ya, read dan execute saya akan tambahkan semuanya. Kemudian yang grup saya akan menambahkan rw, kemudian yang other itu saya akan menambahkan rx. Jadi nanti perintahnya yaitu 7, kemudian 5, kemudian 6. Permission, kemudian dikasih nama filenya ya, permission.txt. Nah, kenapa 756? Karena kan tadi saya akan menambahkan read, dan execute. Nah, kenapa 7? Karena ini jadi ditambahkan saja. Saya akan menambahkan execute, saya akan menambahkan read, saya akan menambahkan read pada user. Jadi 1 tambah 1 ditambah 4 gitu. Jadi 7, kemudian yang 5 juga sama, saya akan menambahkan read dan read. Jadi 4 read dan read jadi 6 ya. Mohon maaf saya salah. 6 ya. Berarti kalau 5 itu ya saya akan menambahkan read dan juga execute pada grup, kemudian saya akan menambahkan read dan juga read untuk other. Oke, kemudian kita enter saja, kita ls min l, ini nanti akan berubah ya. Oke, nah di sini sudah ada ya, ini rbx untuk user, terus rx untuk grup, dan juga rw untuk other. Nah, sekarang kalau misalnya kita ini akan menghapus permissionnya, ya caranya sama, tinggal dikurangkan saja angkanya. Misal di sini saya akan usernya saya akan rw saja, kemudian saya akan ini chmod, kemudian saya akan rw, berarti kalau rw itu angkanya berarti read dan read yaitu 6, kemudian misal di sini untuk grup saya akan hapus execute-nya jadi R saja, R itu 4, kemudian untuk other itu saya akan rx, berarti read dan execute ini sama dengan 5. Oke, berarti 645, kemudian nama filenya permission.txt, kemudian kita enter, kita ls min l. Oke,
RW saja, kemudian untuk grup itu hanya R, dan untuk other ini R-X. Oke. Nah, seperti itu cara menggunakan chmod dengan menggunakan angka. Pembahasan yang ke-8 yaitu awan pada direktori. Jadi pada awan pada direktori ini kita akan mencoba mengganti kepemilikan pada direktori. Kan kalau sebelumnya kita sudah pernah mengganti kepemilikan file ya, sekarang kita akan mengganti kepemilikan pada direktori. Oke, di sini saya akan mencoba ls. Di sini saya akan mengganti kepemilikan dari direktori dir2. Yang ini dir2 ini user dan grupnya ini masih Syarifah Dinda ya. Cara menggantinya itu kita masuk dulu ke root. Sebelumnya sebentar saya akan ls dir2. Di dalam dir2 ternyata ada dir3. Jadi kita akan direktori dir3. Jadi kita akan mengganti kepemilikannya mulai dari dir2 sampai dir3. Kita masuk dulu ke dalam root. Nah, di sini memasukkan perintah yang namanya chawan, kemudian null owner. Di sini saya akan mengganti null owner, kemudian grupnya juga null owner, kemudian dir2. Kita enter, kemudian kita ls-l. Nah, di sini dir2 grupnya sama usernya sudah terganti menjadi null owner. Kemudian saya akan masuk ke cd dir2. Kemudian saya akan ls-l. Nah, ternyata direktori dir3 yang terdapat dalam dir2 itu kepemilikannya masih milik Syarifah Dinda. Nah, kita akan coba mengganti dengan bersamaan. Sebelumnya kita keluar dulu dari ini dir2. Kemudian saya akan ganti dulu kepemilikannya ke Syarifah Dinda lagi. Jadi awan Syarifah Dinda kita enter ls-l. Maka di sini dir2 kepemilikannya sudah terganti menjadi Syarifah lagi. Kemudian saya akan ganti lagi menjadi null owner langsung bersamaan dengan yang direktori dir3 yang ada di dalam dir2 dengan memasukkan perintah awan min r besar, kemudian null owner, dir2. Kita enter, kemudian kita ls-l. Oke, di sini dir2 sudah terganti menjadi null owner kepemilikannya. Kemudian saya akan masuk cd dir2. Kemudian saya akan ls-l. Oke, di sini direktori dir2 juga kepemilikannya sudah terganti menjadi null owner. Oke, seperti itu cara mengganti kepemilikan direktori. Pembahasan yang terakhir yaitu chmod pada direktori. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan coba mengganti permission pada suatu direktori. Kan pada pembahasan sebelumnya kita sudah pernah mengganti permission pada suatu file, tetapi kali ini kita akan mencoba mengubah permission dari suatu direktori. Oke, di sini saya akan ls. Coba mengubah permission dari desktop. Di sini desktop untuk usernya ini rwx, untuk grup rx, dan untuk other ini rx. Saya akan mencoba mengubahnya dengan masuk dulu ke root. Oke, kita ls-l.
saya akan mencoba mengganti untuk user itu W-nya ini dihilangkan, kemudian untuk grup ini saya akan menambahkan murid, dan untuk other juga saya akan menambahkan murid. Caranya dengan memasukkan perintah chmod, kemudian pertama user u min w karena untuk menghilangkan atau menghapus, kemudian desktop. Kita enter, kemudian saya akan chmod g plus w desktop, enter, kemudian saya akan chmod l plus w desktop. Kita enter, kemudian saya akan coba ls min l. Oke, nah di sini sudah terganti ya. Untuk user ini sudah R dan X saja, kemudian yang grup dan other ini sudah RWX semua. Nah, seperti itulah pembahasan untuk mengganti permusuhan pada suatu direktori. Sampai di sini dulu pembahasan pada bab 13 ini, sampai jumpa di bab selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.